Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Bahasa Arabnya jadi ini nih yang paling penting. Jadi kata Allah, andai ada Tuhan lain selain Allah, artinya andai Tuhan itu banyak di luar Allah, bumi langit nggak ada, menunjukkan Tuhan itu satu, namanya Allah. Kalau andai ada yang disembah-sembah, namanya bukan Tuhan, dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan, sebetulnya bukan. Maka kita kudu ngaji ilmu tauhid biar jangan sampai salah mempertuhan. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 21 baris keempat dari atas. Wa qala aidan, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala aidan pula, law kana fihima alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi Rabbil arsy amma yasifun. Andai ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan lain selain Allah, niscaya binasa, rusak, tidak ada bumi dan langit itu. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, Tuhan pemilik arasy, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Wadzalika, adapun penjelasan yang demikian itu, ayat li'annana law faradna wujuda aksara min ilahin, karena bahwa kita jikalau mengandai-andai kita akan adanya lebih dari satu Tuhan, karena la budda an yakuna likullin minhum, niscaya ada, tak dapat tidak tentunya, bahwa ada bagi tiap-tiap satu dari Tuhan yang banyak, minal ilmi, daripada ilmu, wal iradati, iradat, wal qudrati, kudrat, ma yukhalifu badahatan, sesuatu yang menyalahi secara spontan, sepintas selalu akan apa yang ada bagi yang lainnya, min hadhihi sifati, daripada sifat-sifat ini. Wa hadza yakunu min sya'nihi an yu'addiya ilal ikhtilafi fil af'al wa tadbiril alam, dan ini yaitu ada dari kelakuannya bahwa membawa kepada berbeda-beda pada perbuatan dan pengaturan alam. Wa min sama, dan dari sana alasan, yakunu la budda min fasadis samawati wal ardi wa ma bainahuma, tak dapat tidak daripada rusaknya
yakni tidak adanya langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang yang antara keduanya, yakni langit dan bumi, isi-isinya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Jami An-Nur rahimakumullah rahmatal abrar. Pagi ini kajian kita masih membedah daripada dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyat. Allah memiliki sifat namanya sifat wahdaniyat, dan sifat ini adalah paling sentralnya sifat. Sifat yang kita bedah pagi ini adalah sifat paling pokoknya sifat, sampai akhirnya menjadi judul ilmu dan judul disiplin ilmu. Maka yang kita kaji ini namanya ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu ngaji sifat wahdaniyat. Ilmu tauhid itu ilmu ngaji sifat wahdaniyat, menjadi judul dari seluruh sifat Allah, karena di sifat ini paling sentral dan krusialnya orang sentral buat sifat Allah, dan orang akan keluar dari Islam dengan gamblang, keliru pemikiran dan ajarannya paling menonjol pada sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu esa, saudara. Esa. Allah itu esa. Esa itu bahasa Ciledugnya satu. Satu yang tidak berbilang. Esa itu. Esa itu artinya esa, satu yang tidak berbilang tuh 2, 3, 4, 5, 6. Enggak begitu satunya. Gitu. Dua, arti esa itu satu, bukan 1/3. Bukan. Gitu. Ketiga, esa itu artinya satu, bukan penyatuan daripada unsur banyak. Ada banyak unsur nyatu lalu jadi satu. Kayak Masjid An-Nur ada berapa? Satu, tapi unsurnya banyak. Ada semen, ada pasir, ada batu bata, ada hebelda, ada api. Itu namanya penyatuan unsur banyak. Ada anak, ada Roh Kudus, gitu. Jadi satu, namanya tuh enggak begitu, enggak gitu. Bukan wahdaniyat itu, gitu. Nah, Allah enggak begitu. Allah itu satu, bukan penyatuan dari unsur yang banyak. Satu, bukan 1/3. Satu, bukan satu yang tidak berbilang. Itulah bahasa yang paling dipilih oleh ulama yang maha esa. Gitu. Esa. Esa. Jadi satu tuh banyak. Satu tuh ada eka, ada esa gitu. Ini memberi pengertian berbeda.
Wahdaniyat itu adalah bahasa Indonesianya satu yang tidak berbilang, satu bukan penyatuan daripada unsur yang banyak, satu bukan 1/3. Itu esa. Dalilnya dalam ilmu tauhid ini, dalilnya mana begitu. Nah, ini ngaji kita ini pagi ini nih ngelanjutin materi sebelumnya ini. Mana dalil Al-Quran yang lainnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang esa? Sudah kelewat dah tuh kemarinnya, qul huwallahu ahad sudah, wa ilahukum ilahu wahid sudah. Ini bukti lain dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Ini ngaji pagi ini, Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Allah memberikan logika, gambaran kepada kita yang mudah dimengerti tentang jangan sampai salah bertauhid kepada Allah. Kata Allah, "Lau kana fihima alihatun ghairullahi lafasadata fasubhanallah Rabbil arsy amma yasifun." Kata Allah, andai di sana mana? Di langit, di bumi ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan tuh banyak. Begitu, Tuhan tuh banyak. Wis kagak bakalan ada bumi lah. Makanya ketika ditanya oleh orang, nanya sama kita, Allah tuh satu apa banyak? Jawabannya, jawabannya Allah tuh satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan banyak. Jadi kalau Allah satu apa banyak? Kalau Tuhan apa-apa. Apa-apa. Hah? Saya mau tanya, kalau Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan banyak. Apa-apa banyak tuh? Nah, nah, apa boleh agak kencang? Duduknya agak majuan lah, majuan sedikit. Atau kitanya aja yang maju ya. Kurang dengar sayanya. Saya orang ngaji tauhid nggak puas kalau nggak paham. Jadi kalau Allah tuh satu apa banyak? Kalau Tuhan apa-apa? Yesus. Jadi menurut Bapak Yesus itu Tuhan bukan? Loh, kenapa Bapak sebut Tuhan? Kan yang saya tanya Bapak. Loh, saya mau nanya dia, mau nanya ente ya, bingung saya. Gitu loh. Baik, saya balik nih. Kalau Allah tuh satu apa banyak? Kalau Tuhan kalau Allah satu apa banyak? Halo, ini biasa kalau di Anur kalau ditanya didiemin apa dijawab gitu. Didiemin apa dijawab? Majuan lah duduknya daripada saya harus maju, saudara maju dah. Maju satu lagi.
Iya, jangan jauh-jauh. Kalau ngaji mah begitu. Kayak nonton dangdut aja. Nonton dangdut itu bisa jauh dari panggung apa dekat. Saya pengen disamain aja sama dangdutan dah majelisnya. Dikit lagi. Itu ambil garis tuh. Terus geser. Nah, begitu tuh. Pengen disamain ngaji sama dangdutan. Iya, sama aja sama dangdutan udah bagus sudah majelis kita. Dekat ya. Nah, cakep tuh kayak gitu tuh. Gaya begitu tuh, cakep namanya. Nah, jadi saudara, Allah tuh satu apa banyak? Kalau Tuhan, hah? Allah tuh satu apa banyak? Allah satu. Kalau Tuhan banyak. Apa-apa? Apa-apa gitu kalau banyak. Biar kaminya dipaham. Ini kalau didiemin bisa besok ya. Kan bingung saya. Jadi Allah tuh satu apa banyak? Kalau Tuhan? Hah? Enggak ada Tuhan. Ateis. Allah ada berapa? Loh, satu. Kalau Tuhan? Ada. Ya? Enggak ada. Ateis. Gimana? Ini kalau saudaranya diem, kalau ngaji jangan takut salah, kecuali kalau salah digebuk. Itu saudara takut salah. Sebab saudara dituntut untuk mengislamkan orang lain. Kalau saudaranya ogah jadi muslim benar, itu sulit. Saudara mau mengislamkan orang lain. Tahadus bin ni'mah kami ini lebih dari ratusan ngislamin orang lain, baik dengan debatan maupun di luar debatan. Debatan itu dialog, karena muslim dituntut begitu. Saudara harus paham, sehingga saudara jangan takut salah. Emang orang ngaji itu nyari salah, pengen, jangan takut salah. Kalau saudara takut salah, nggak bakalan bener-bener. Saya ngisinya susah. Kenapa saya nggak mau terus masih dibolak-balik nanya begini? Karena saudara saya paham. Kalau jawab begini, tadi disalahin, tapi saya nggak ngerti. Begitu. Saya tahu itu, tapi saudara tidak mau mengakui kesalahan itu. Itu yang menyebabkan kita nggak mau terus tuh mengurai itu. Karena belum duduk ilmu ini, gitu. Belum duduk. Saya pengen duduk ilmu itu, karena ini paling krusial sifat ini. Supaya apa? Jadi saya tanya nih sekali lagi nih, kali aja, tapi pengen dijawab, jangan didiamin. Allah tuh satu apa banyak? Kalau Tuhan nggak dijawab gitu. Kalau Tuhan tuh satu apa banyak? Tuh jawabannya A satu, B banyak, gitu loh jawabannya. Tuh udah saya kasih bocoran. Jangan takut saudara, jawab begitu. Allah tuh satu apa banyak?
Kalau Tuhan, hah? Satu. Namanya? Iya. Allah tuh satu apa banyak? Kalau Tuhan satu. Namanya? Bahasa Arabnya la ilaha. Jadi saya tanya lagi nih, Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan satu. Namanya Allah. Nama Tuhan Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah bahasa tajurnya? Biar gampang. La ilaha illallah bahasa tajurnya Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Kalau ngomong Tuhan maksudnya selain Allah bukan. Itu harus hilang di otak kita. Begitu. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu bahasa Arabnya. Kenapa saudara salah jawab? Karena saudara dalam pemikirannya menyamakan antara ustadz dan diustadkan. Kesalahan disitulah yang menyebabkan kita jadi salah jawab. Saya mau tanya, ustadz dan diustadkan beda apa sama? Halo, rotot doang nih, bingung, gak ada nyawanya takut. Ustadz dan diustadkan beda apa sama? Sama. Lah, peketum kita ini. Ustadz dan diustadkan beda apa sama? Beda. Apa diustadkan? Dianggap ustadz karena pakai sorban, pakai gamis 15 meter, padahal pemburu hantu. Padahal diustadkan tuh dianggap sebetulnya bukan. Jadi ustadz dan diustadkan tuh beda apa sama? Baik, bukan itu yang kita maksud. Tuhan dan dipertuhankan beda apa sama? Beda apa sama? Apa dipertuhankan? Dianggap padahal bukan. Maka saya mau nanya, Tuhan itu satu apa banyak? Namanya itu yang disembah-sembah itu? Itu yang disembah-sembah itu dipertuhankan, bukan? Karena saudara menyamakan antara Tuhan dan dipertuhankan, itu yang saudara jawab banyak. Begitu. Maka ketika saya desak, saudara bingung. Kata dia, yang ditanya dia, kata dia. Karena saya harus nyari dia. Begitu. Ini yang menjadikan saya. Maka sudah dikasih garis biar tahu yang benar. Kita nggak perlu takut ngomong Tuhan. Begitu. Apa yang harus ditakuti? Ngomong Tuhan banyak. Ini namanya belum ngaji tawai, belum ngerti. Begitu. Inilah disuruh ngaji sifat 20 biar ngerti, biar nggak bingung.
Jadi Tuhan tuh sekali lagi banyak apa tuh? Nih ayatnya nih diterangin nama Allah nih hari ini. Surah Anbiya, andai di bumi di langit ada Tuhan lain selain, berarti ada Tuhan banyak. Iya tuh, baru aja tuh bunyinya. Andai Tuhan tuh lebih dari satu, banyak. Iya. Jadi Tuhan tuh nih Allah pakai kasih logika kita. Andai Tuhan ada lagi, berarti banyak tuh. Selain Allah, berarti Tuhan itu Allah. Andai, maka bumi dan langit ora ada. Kata Allah, kalau andai ada Tuhan lain selain Allah di bumi dan di langit ini, maka bumi dan langit binasa. Binasa itu tidak ada. Kita tanya, bumi ini ada enggak? Langit? Itu berarti dalil Tuhan itu Tuhan itu satu, tidak banyak. Dan Tuhan itu satu tuh bahasa Arabnya wahda. Ini nih ngerti. Ulama bilang wahdaniyat tuh muncul judulnya. Itu begitu. Jadi sejagat raya ini Tuhannya satu. Tuhan orang Eropa sama dengan Tuhannya orang Tanjung, sama nggak? Sama. Di Eropa nggak pakai masker, yakin sama Allah. Loh di kita itu nonton bola apa di lapangan bola, bukan di masjid, bukan. Hebat. Kita nonton bola gitu. Itu begitu. Jadi Tuhan itu satu, saudara. Maka dalam bahasa Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini nih yang paling penting. Jadi kata Allah, andai ada Tuhan lain selain Allah, artinya andai Tuhan itu banyak di luar Allah, bumi langit nggak ada, menunjukkan Tuhan itu satu, namanya Allah. Tuhan itu satu, namanya Allah. Kalau andai ada yang disembah-sembah, namanya bukan Tuhan, bukan. Dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan, sebetulnya bukan. Maka kita kudu ngaji ilmu tauhid biar jangan sampai salah mempertuhan. Begitu. Fasubhanallah, pas udah bisa nih, subhanallah. Lanjutannya tuh, pas udah paham bahwa Allah tuh satu banyak. Kalau Tuhan, kalau Tuhan satu, namanya Allah. Bahasa Arabnya subhanallah. Udah bisa tuh. Subhanallah. Lanjut ayatnya. Subhanallah, Maha suci Allah, Tuhan pemilik aras dari apa yang mereka tuduhkan tentang Tuhan. Mereka kata Tuhan banyak, bagaimana menyembahnya? Logikanya nih dari ayat Quran. Kalau kita pakai asumsi, pakai andai-andai,
pakai ilmu andai-andai biar kita akalnya jalan. Mendingan mikirin begini, saudara bakal sehat. Jangan mikirin yang ono-ono, kopat, kopit, kopet. Ya, saudara puyeng. Mendingan mikirin gini. Enak. Andai Tuhan tuh banyak, wis nggak usah banyak tuh, nggak usah sampai 3, 4, 5, 6, 2 aja. Itu udah banyak namanya. Andai Tuhan itu banyak, maka tentu masing-masing Tuhan punya ilmu, benar nggak? Punya keinginan nggak? Punya kemampuan, punya nggak? Sama apa beda? Beda. Cara mengeksekusinya sama apa beda? Beda. Masing-masing. Dan kalau beda, ini bakal memunculkan alam yang beda, dunia beda, bumi beda, langit beda. Maka dunia ini ada banyak apa ada satu dunia? Hah? Ini dunia nih ada satu. Begitu. Akhirat itu Tuhannya berarti iya. Tuhan itu satu. Yang ngatur satu. Enggak banyak. Enggak ada yang punya mengatur. Enggak bisa. Karena kalau banyak ngatur. Contoh mobil, setir 1, yang nyopir 3. Bagaimana menurut saudara? Hah? Tuh, kenapa berantakan? Oh, iya, yang ini pengen begini, yang ini pengen begini, yang ini pengen begitu. Di jalan tol padahal ngebut 180 km per jam, supirnya 3. Mungkin nggak? Hah? Nah, kalau ada yang bilang mungkin saja, orang apa namanya? Hah? Orang edan. Ini dunia ini saudara, namanya mobil. Biar gampang aja. Dunia ini namanya mobil. Yang nyopir namanya bahasa Arabnya yang nyopir Allah doang. Yang nyopir ini yang membuat hidup jadi tenang. Yang nyopir. Kalau dunia mau saudara anggap mobil. Saya mau demennya ferry, sama. Alat transportasi juga kalau mesti contohnya itu ada macam-macam muatannya kapal tuh. Nahkodanya 1, namanya Allah. Ada alam binatang, ada alam manusia, ada alam tumbuh-tumbuhan. Ini dak-daknya ini. Enggak oleng nih, ada yang nyopir, ada nakodanya. Kalau saya ini kan dari Jawa, demennya pewayangan, sama. Kalau mau bikin pertunjukan perwayangan, Ki Kusumo, itu yang jadi dalang. Itu kalau pertunjukan perwayangan, itu dalangnya berapa kira-kira? Bagaimana kalau 3? Nah, tahu. Jadi dunia ini dalangnya namanya bahasa Arabnya biar nggak salah. Itu dalang. Dia mengatur lakon kehidupan. Dia yang bisa karena dia punya kudrat. Ntar di depan nih punya kudrat, punya irodat,
punya ilmu, punya hayat ntar di depan. Aneh. Ntar nih selesai kitab ini paling lama ngaji wahdaniyat. Iya, karena paling krusial supaya kita mantap dalam hidup. Kalau kita paham, kalau dibikin film Kolosat ini, saudara, kalau dunia ini adalah Kolosat film, tetap mau bagaimana juga, mau dibikin gambaran film apa, ya Satria Bambu Kuning, bikin jagoan Beri Prima, bikin musuh Advent Bangun, tetap aja sutradaranya Putu Wijaya. Berapa? Iya, satu. Itu sutradara tuh namanya apa? Namanya? Sutradaranya namanya siapa? Namanya Allah. Dunia ini kalau mau di film sutradaranya Allah. Bahasa Arabnya ini udah paham belum? Saya ngeri ngangguk ngantuk. Ada dua. Paham nggak nih? Jadi Tuhan tuh satu apa banyak? Namanya Allah. Maka kalau sampai Tuhan banyak, masing-masing ngatur, ya kagak main-main. Kalau nggak main-main pasti kagak ada kagak ada bumi. Adanya bumi langit menunjukkan Tuhan tidak banyak. Itu Tuhan satu tuh artinya wahdah niat. Maka secara singkat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang harus banyak ditaruh di otak, Allah, Allah, Allah. Jangan kopit, Allah, buang, Allah. Ini goyangnya kita dalam hidup nih, kurang ditaruh di otak Allah. Ketika ada orang nanya, kapan ini mau habis? Jawab yang benar. Ini bisa habis bila telah hilang dari otak kita. Selama otak kita zikirnya kopat, kopit. Selama itu banyak. Bila mata kita membaca WA-nya itu mulu bukan Quran, terus di kehidupan kita, teman kita lain, tergantung apa yang dipikirin. Bila otak kita diisi bahwa segalanya kecil, yang besar Allah, segalanya tidak mengapa, yang bisa merombak segalanya Allah, maka kita sehat. Beneran Allah galanya, kita gantung sama Allah. Gantung yang benar. Sebab kita pola hidupnya benar. Kalau nggak duduk Allah di sini, kita hidup kayak orang kurang waras. Kalau Allah enggak ditaruh di sini, kayak orang kurang waras. Maka ini kudu ditaruh di sini biar kita waras. Orang ngaji tauhid itu khusus orang punya akal. Yang boleh ngaji tauhid itu yang punya akal. Maka yang merasa enggak punya akal boleh pulang duluan. Begitu. Boleh pulang. Iya. Emang ini mau yang punya, biar kita lempeng. Kalau nggak duduk oleng, saudara.
Coba aja kakek kita, kakek itu dulu yang disemprot-semprot sama kakek kita padi. Kan dulu Polikartika sawah, saudara. Ada tempat ngangon kebo, ngalamin nggak? Baji Sobri tuh ngalamin tuh sawah. Yang disemprot tuh padi, maknanya jelas. Dia mau bunuh hama supaya padinya bagus, tuh bagus, jelas, waras. Lah ini lapangan bulu tangkis disemprot bulu tangkis. Ini nyemprot apa? Biar apa? Biar tumbuh padi. Ada nggak yang kayak begitu? Rada kurang. Ada nggak kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Pak RT, ya Allah, maafin sih kita ngaji ini disuruh Pak RT lagi ngomongin, saya kagak, aduh. Bagaimana itu? Ini enggak duduk, mendingan ingat Allah. Yuk kita ngerenung, coba aja ngerenung aja. Mohon maaf, bukan dalam rangka nyinggung-nyinggung. Kita belajar berpikir gitu maksudnya. Tujuannya begitu. Tujuannya bukan ini membuli orang, bukan. Tujuannya ngajak berpikir aja. Saya tuh. Ada orang saudara, ini Rasulullah SAW ajarin, Anda pengen dosanya rontok, duitnya banyak. Nanya sama sahabatnya jawab iya. Pengen usahanya maju, iya. Anda selamatnya begini. Ini Rasulullah dikasih Allah, dikasih bocoran sama Allah. Cara dosa diampuni, rezeki banyak. Selamatnya begini. Tuh Rasulullah. Biar duitnya banyak, dosanya diampuni, rezekinya banyak. Itu Rasul. Kalau begini nularin. Kalau begini, maka begini aja. Sama nyentuh juga. Ini yang sebut rada. Nyentuh enggak? Nyentuh juga. Ada juga yang enggak ini. Nyentuh juga. Nyetrum. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini yang disebut rada, iya saudara, rada. Ini salah ngaji nih begini. Ini buat cerita biar positif pikirannya. Kalau pikirannya positif, di swabnya negatif. Kalau pikirannya negatif mulu, di swabnya positif. Iya. Biar kita ini lempeng. Coba yang agak-agak. Itu yang terjadi, saudara. Kata Rasulullah. Ini Rasulullah. Saya pakai terjemah bebas dari hadisnya biar kita bisa pahami. Anda kalau sholat berjamaah, Anda dapat keberkahan banyak, 27. Itu 27. Maknanya berbagai fasilitas, nilai kebaikan Allah bakal kasih. Rezeki banyak, tetek banyak, kalau macamnya kita yang paling gak jauh dari itu. Diatur bagaimana supaya dapat. Aman Nabi, aturlah baris. Kudu berjarak. Begitu. Emang Rasul yang atur. Pokoknya sholat di masjid kudu berjarak.
Itu Rasulullah diikuti oleh madhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya ngajari dari dulu kudu berjarak tapi depan belakang. Iya, depan belakang. Jangan sampai sujud di pantat temennya, pantat orang. Ini namanya ajaran ulama. Muncul baru. Baru. Dari rumah naik motor rapat menuju masjid, lumayan 3 kilo dari rumahnya ke masjid. Lah naik motor lah pegangan, rapat pegang sampai masjid renggang. Ntar pulang namanya apa? Rada-rada. Jadi itu kurang duduk nih di sini nih, kurang duduk, kurang. Sholat dohor fardu, sholat dohor itu fardu kifayah itu lain. Sholat dohor fardu kalau sholat jenazah fardu kifayah. Jadi fardu ain sama fardu kifayah itu tinggian mana? Tinggian fardu ain. Waktu sholat dohor renggang, habis sholat dohor sholat jenazah rapat. Jadi tinggian fardu kifayah. Loh itu tadi. Waktu sholat dohor renggang, sholat jenazah rapat. Ada yang lebih tinggi lagi, selfie. Renggang apa rapat? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ini namanya rada. Iya, rada. Ini biar duduk. Dan Allah itu. Sampai teman saya supir jenazah ambulan kan pakai peti. Itu kira-kira petinya dari masuk ke dalam mobil tuh masuk sendiri apa dimasukin? Dimasukin. Itu pakai tambang apa pakai tangan dimasukin? Pakai tangan. Nyentuh nggak? Iya nyentuh. Waktu dikubur pakai tambang. Dikubur pakai jauh-jauh. Ada nggak begitu tuh? Ini yang gawat, saudara, dia. Saya bingung saya. Jadi ini nih pola pikir. Kurang lebih begitu, saudara. Ini tauhid. Biar kita jangan goyang-goyang. Kenapa kita ribut antara masyarakat sama masyarakat? Ini duduk tauhid. Ada yang paranoidnya luar biasa. Pokoknya yang namanya masjid sarang wabah aja. Ada masjid, pokoknya sarang wabah. Itu begitu. Tapi anehnya kalau udah Sabtu Minggu ke sektor 7, iya main sepeda. Ada itu. Masjid nggak mau. Injek mau gak? Ini yang kita harus duduk tauhid. Artinya kalau nggak injek masjid A, ya masjid B, ya monggo aja. Yang penting mau ke masjid, ibadah. Mau apa?
apa-apa. Makanya jawabannya beda-beda. Bagaimana saudara menurut pendapat saudara? Masjid ini ditutup, saudara setuju nggak? Setuju. Kenapa? Emang dua orang pernah ke masjid. Pantas saja. Ngapa? Begitu. Ada lagi yang katanya, Bang Bocong setuju nggak masjid ditutup? Setuju. Ngapa? Punya kunci serep. Pantas saja. Punya kunci serep. Jadi saudara, kita orang ini, mohon maaf, mari kita isi otak kita. Ini yang paling intinya dah. Kita isi otak kita dengan Allah, Allah, Allah. Begitu. Saya mau tanya, nih biar benar ngaji Wahdaniyah. Nih COVID nih, banyak nggak orang dagang yang ngerugi gara-gara COVID nih? Banyak. Baik. Saya tanya dan jawabannya yang jujur. Sebelum ada COVID nih, sebelum ada, dulu 5-6 tahun yang lalu, kan belum ada 5-6 tahun yang lalu ya? Udah ada belum nih? Belum. Saya mau tanya, banyak nggak orang dagang yang rugi? Bingung. Nih COVID nih, banyak nggak orang dagang yang rugi? Banyak. Sebelum ada COVID ini 5 tahun yang lalu, banyak nggak orang dagang rugi? Banyak. Nanti COVID ini habis 10 tahun lagi udah nggak ada, kira-kira orang dagang banyak yang rugi nggak? Jadi rugi itu hubungannya dengan apa? Orang dagang rugi itu hubungannya dengan apa? Ini saya mau tanya, nih COVID ini kan banyak nih orang begini dagang rugi. Ada nggak yang dagang rugi waktu COVID nih? Hah? Ada. Sebelum COVID nih, ada nggak orang dagang yang rugi? Ada. Nanti COVID habis nih, ada nggak orang dagang rugi? Kenapa? Hah? Kenapa ada? Hah? Kenapa? Karena rugi dan untung nggak ada hubungan dengan adanya penyakit atau tidak adanya penyakit. Untung dan rugi adanya pada hubungan dagang apa kagak. Dagang apa enggak. Yang namanya orang dagang dua kemungkinannya. Kalau enggak untung, mau ada zaman wabah, mau enggak ada. Benar enggak? Baik. Mati. Ini biar kita nyampe, karena kita ngomong aja tahu. Ini COVID nih, ada nggak yang mati? Ada, banyak. Berarti mati karena COVID. Sebelum COVID nih, ada yang mati nggak? Banyak. Nanti kalau udah habis, ada yang mati nggak? Jadi ada nggak yang mati karena COVID? Nggak ada. Begitu saudara, mati itu karena dia hidup. Mati itu karena dia hidup. Mati itu hubungannya dengan hidup. Mau ada tuh penyakit apa kek, mau kagak kek, pertanyaannya dia hidup nggak? Hidup, mati. Hubungannya tuh. Saya diam aja di rumah dah. Ya, ini yang ngomong nih hidup apa mati nih? Hah? Ini hidup bakal mati. Iya. Mau diem di rumah juga mati juga. Iya.
Karena mati dan hidup, mati hubungannya sama hidup. Hubungannya. Pokoknya yang namanya yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul, yang bernyawa nih pasti kita orang bertauhid biasa mati, oh berarti dia hidup, begitu dokter yang ngobatin aja mati. Banyak nggak? Banyak. Tuh begitu. Artinya kita nggak perlu berlebihan ngadepin begitu. Berarti kalau ada hidup ada mati, ada yang menghidupkan, ada yang menghidupkan namanya, yang mematikan juga bahasa Arabnya. Nah itu yang harus dibanyakin di otak. La ilaha illallah. Nih, biar kita nggak bingung. Nggak bingung dalam jalan ini dong. Sehingga hidup kita biasa. Ikhtiar itu perlu, tapi ketakutan berlebihan jangan. Begitu supaya kita benar dalam jalanin hidup, dalam jalanin itu begitu, supaya benar kita dalam jalanin ini, biar nggak bingung. Hati kita hubungin sama Allah. Kalau sekarang kita berasa masalahnya kita orang dibatasi geraknya, nggak apa-apa, kan dia membatasi gerak doang. Yang dibatasi gerak. Ngebatasi gerak apa ngebatasi rezeki? Kita tanya, ngebatasi gerak apa ngebatasi rezeki? Hah? Gerak doang. Kalau ngebatasi gerak, saudara hanya dilarang banyak bergerak, tapi rezeki mau kagak bisa batasi. Allah yang kasih. Tandanya biar kata udah kayak begini tahunan, kita masih hidup. Bener nggak? Ini yang ngajin hidup nggak? Saya ngeri yang diem-diem ini mati jangan-jangan. Ini ngajin hidup nggak? Hidup. Sehat nggak? Sehat. Masih makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay. Itu semua orang susah. Kayak begitu. Apa yang mau dilamunin? Begitu. Jadi hidup berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan kemauan. Hidup berdasarkan kemampuan, jangan berdasarkan kemauan. Biar tenang. Udah kita mampu, maka jangan dibalik-balik. Ini COVID saya udah paham, saya tidak pusing masalah COVID. Mati saya juga udah ngerti. Mati memang yang hidup pasti juga mati, mau ada COVID mau belum udah juga. Untung rugi nih saya juga udah paham. Pokoknya namanya orang dagang kalau nggak untung rugi, mau ada COVID mau kagak, gue udah paham. Ini yang bikin puyeng saya ini bukan itu, cicilan. Yang jujur aja, kalau yang bikin puyeng cicilan mah berarti nggak ada hubungan sama COVID. Kalau yang bikin puyeng cicilan itu berarti Anda berhidup berdasarkan kemauan. Kalau cicilan mah, kalau begitu Anda pangkas. Biar Anda jangan stres. Pangkas bagaimana? Begini. Kita punya kontrakan berapa? 10,
baik. Punya 10, jual 1, tutup. Jangan bertahan dengan utang. Tapi ada dispensasi, tetap aja orang dagang dia. Mana ada orang dagang ngasih keringanan? Kagak. Lagi namanya kita bertahan, tutup, close. Tapi saya nggak punya, kurang. Lah, ntar juga punya. Kan dulu lahir kagak bawa apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa. Ada nggak yang lahir bawa duit? Kagak ada. Pangkas, jangan bertahan. Itu yang saya ajarin sama teman-teman selama kejadian ini yang main ke rumah. Pangkas Pak, pangkas, jangan bertahan. Mau sampai kapan? Ini bakal diperpanjang. Ada 7 hari, ada 14 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada haul. Saudara bakal puyeng. Saudara jangan sampai puyeng. Dari awal kita kajian tuh begitu. Kita rapiin teman-teman. Bapak harus begini. Pangkas. Beberapa hal yang harus dipangkas, dipangkas. Kita pimpinan perusahaan di rolling dah. Karyawan ada masuk ada enggak. Yang penting bisa bertahan. Diberhentiin, kasihan anak orang. Udah makan jangan begini lagi. Ya udah, bagaimana cara kita mengatur? Harus kita beri pengertian aja, biar kita nggak stres, beban biar nggak banyak. Jadi ini namanya kita pinter mengolah pikiran dengan keadaan yang ada. Begitu, bini kita begitu, kasih duit nih 10.000, pengen makan daging sapi, beli Royco. Royco, iya sama, udah. Dibikin enak aja, biar jangan puyeng. Saudara jangan bertahan, jangan. Karena saudara keuangan yang tidak ada, di luar prediksi saudara. Tadinya masih gaji normal-normal, tapi sekarang enggak. Tapi cicilan ini begini, ini yang menjadi kendala. Kalau begitu bukan kendalanya di Covid, jangan salahin Covid. Salah kita di luar prediksi kita. Tobat aja sama Allah, moga dikasih solusi sama Allah. Banyakin ta'alluq, baca sholawat kayak sama Nabi Muhammad. Banyak yang baca sholawat, biar Allah kasih solusi. Teman-teman tuh saya bilang, pangkasin, ada berapa Anda punya ini? Jual. Tapi jangan tinggi harganya, zaman begini. Orang nggak angkat, dia nahan yang punya duit. Anda harus yang penting Anda ketutup. Anda minta lagi sama Allah. Nanti ketika udah normal, biar maju lagi. Tapi jangan bertahan dengan kesulitan. Itu salah Anda. Mensikapinya, jangan nyalain Allah. Dan itu banyak dalam kondisi. Dan ini yang bikin sakit sama dia. Kenapa sakit? Otaknya tidak ada Allah. Kok begitu? Iya. Otaknya yang ada. Udah mau tanggal 1. Ini jatuh tempo. Ini udah 15 nih, 15 hari lagi. Besok 14 hari lagi, besok itu mulu. Dan itu yang bikin sakit. Enggak Allah, mana ya Allah? Enggak ada. Itu yang terjadi. Ini saya terangin biar tenang. Gitu. Saya ini bukan psikiater, bukan psikolog, bukan itu berbicara kuliah, kagak ada hubungan dengan itu. Tapi berbicara ngaji, emang itu ngajinya. Ilmu hidup, biar tenang. Mau ngapain lagi? Gitu. Jadi stres. Jangan stres dipiara. Jangan. Kita harus diolah pikiran kita, biar tenang. Nih Allah, ini yang bikin hidup kita tenang, saudara. Kita jangan baca depan rumah, jangan baca samping kanan, samping kiri. Apa maksud jangan baca? Jangan pakai baju dia, jangan. Kalau kita hidup pakai baju orang lain, kegedean. Kalau enggak kesempitan. Yang paling pas, cakep, kita pakai baju ini dari corona. Ini begitu. Kita jangan lihat tetangga kita, gila kebeli PCX, lagi zaman begini, korupsi nih pasti korupsi. Jadi itu jadi pegel.
Kita jalanin diri kita aja, jangan makin mikirin ini mikirin itu, capek. Begitu. Ini yang jadi ribut. Yang paranoid takut ke masjid diomelin sama dia yang mau ibadah. Sok tuh orang tuh radikal mau ibadah masjid, sok. Lah, orang ibadah diomelin sama dia. Emang dia Tuhan? Bukan. Sampai saya takut. Ya udah, ada golongan yang takut. Ada orang dia golongannya dia tidak takut. Ya dia suruh ibadah. Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Ada yang begini, ada yang begini. Yang penting jangan saling usil. Mau ngapa hidup? Akhirnya langkah kita jadi salah. Itu yang jadi puyeng dalam hidup. Supaya kita ini benar, bingung. Dan kami yakin 1000% teman-teman kita ini, artinya yang memiliki ketenangan itu karena mereka demen baca zikir, demen baca sholawat, demen dia baca Al-Quran, otak diisi Allah, Allah, Allah. Quran janji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah melalui sholawat, melalui ratib, melalui baca Quran, ingat Allah, hati tenang. Quran bilang mau zaman covid ke, mau zaman kagak covid ke, kalau hati gelisah jauh dari, udah gitu aja rumus itu. Dan ini yang harus ditaruh di otak. Wong Quran yang bilang, bukan Baharudin, bukan Quran. Maka bingung kita jalanin hidup, stres jalan hidup. Anda tak perlu nyari psikolog, tak perlu nyari psikiater. Anda penyebabnya kurang mengingat. Otaknya diisi dengan penyakit, bukan diisi dengan yang memberi penyakit. Isi Allah, Allah, Allah. Kalau bingung, suruh bingung, ya Allah, ya Allah. Udah itu aja tuh, terus diisi, dilawan. Ya Allah, ya Allah. Nanti bakal saudara jadi sadar. Jadi nesek, wah kopet nih. Udah begitu aja. Ya Allah, ya Allah. Kenapa ini ya Allah? Begitu. Tuh begitu. Jadi kita sudah biar tenang. Jangan ini. Akhirnya kita jadi bingung. Saking paranoidnya. Asal di masjid, assalamualaikum, wah mati lagi nih. Begitu mau. Aduh. Itu udah begitu. Udah begitu. Dikit-dikit ada uing-uing. Dia bingung. Ini nih namanya paranoid. Ini nih, kita jangan kesana, jangan. Sederhana. Maka bagi yang punya cicilan-cicilan tuh, kalau bisa dipangkas. Kalau saudara masih bingung ngadepin kondisi begini, saudara pangkas. Ada kebono di Depok, ya geser. Ada kebono di mana lagi, Pamulang, geser. Engkau nggak ada, nantinya entar mampu, entar mahal. Jangan begitu. Begini rumus hidup. Dulu haji 7 juta. Zaman engkong nenek saya itu haji 7 juta. Tahun 80-an ya, 7 juta. Tapi waktu 7 juta tuh kita kagak bisa haji. Padahal murah. Sekarang haji biar gampang 35 juta. Tuh 35 juta sama 7 juta, gedean mana? Tapi bisa. Jadi murahan mana nih, 35 apa 7? Tuh rumus hidup. Begitu. Dulu tanah di Tajur nih ya Allah, kagak ada harganya 200 perak. Tapi sekarang saya punya kontrakan 2. Ente kaya, murah namanya. Tapi harganya 1 juta, murah. Daripada dulu harganya 50 perak, ente kagak kebeli, mahal. Jadi rumus hidup begitu. Rumus hidup saudara, jangan banyak terbebani gitu loh dalam hidup. Ini yang bikin stres nih, cara ngolah pikiran.
Ini yang bikin stres. Sehingga hidup ini nggak ada ngeluh, nggak ada, mau apa yang mau dikeluhin. Emang jalannya begitu, ada yang ngatur. Kalau mau ngeluh di sejadah, wudhu ngomong, ya Rob, bagaimana nih ya, Covid belum selesai, mana diperpanjang, kemarin penguasa ngomongin bakal ada varian baru, baru nenangin kok ini. Jadi saya bingung, tapi saya punya Engkau, punya Tuhan, saya kan makhluk, kasih solusi. Terus saja ngomong di sejadah, daripada saudara ngomong-ngomong di WA, di Facebook, nulis di WA, lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Jadi yang normal-normal aja ngomong begitu. Tapi Pak Haji Agus sudah kedip-kedip saya, takut jadi rengginang nasi uduk, jadi saya mau tutup. Nasi uduk takut jadi rengginang. Aduh. Tapi besok nih bakal kita tutup pembedahan la ilallah. Moga panjang umur, sehat walafiat. Kita ketemu nanti pada pertemuan datang. Kita akan membedah keagungan la ilallah dari berbagai aspek. Ini nanti di ujungnya. Karena kita masih dalil. Ala kulli hal, Allah esa, saudara. Yakini yang ngasih maju teman kita, Tuhan kita juga. Minta sama dia. Kita jangan banyak buang-buang pikiran, memikirkan yang tidak penting. Masih banyak yang penting yang harus kita pikirin. Keselamatan di kubur, keselamatan di akhirat, itu jauh lebih penting. Saudara pusingin duit yang sekarang saudara pusingin ngadepin corona nih, duit nih kagak ke bawa ke kubur. Saudara pusingin amal saudara. Kan ngeri mati di zaman Covid ini kagak ada ibadah, enggak injak masjid mati, enggak injak ini mati ngeri. Maka otak kita diisi dengan ibadah. Kenapa Anda ibadah berani banget? Takut mati dengan corona. Saya makanya ibadah, daripada mati enggak ibadah, saya mendingan mati dalam ibadah. Begitu, karena bakal mati juga. Begitu. Adapun duit Anda enggak puyeng, sama kalau mau dipuyeng, cuman kagak ke bawah kubur. Ibadah ini bakal ke bawah kubur nih, daripada mikirin corona ke bawah kubur kagak. Mikirin saya harus banyak baca Quran, harus banyak baca sholawat, harus banyak baca ini, baca itu. Ini yang harus dibanyakin di hati, biar tenang, enak. Coba dong direnungi, beneran. Saya itu tidak lebih, hanya buat menenangin teman-teman. Kalau ya rakulu sama, kita juga sama. Berbicara takut sama manusia sama. Bukan kita berani, kagak sama. Cuman kita kalau ngumpet saudara makin tambah terpuruk. Begitu, tambah bingung mau kemana. Itu yang menjadi, yuk kita belajar, ingat Allah. Wislah paling tidak habis sholat tuh jangan tinggal baca sallallahu ala Muhammad. Serat habis sholat. Saya benar-benar saudara ajarin anaknya, mantu, cucu, temen, di mana tempat baca sholawat sallallahu ala Muhammad 100. Jangan tinggal ini. Ajak teman, ketemu teman lagi, ngapain aduh dagang payah, baca surah Muhammad 100. Begitu. Saudara baca surah Muhammad 100. Beneran. Ajak. Termasuk yang sakit-sakit, karena pikirannya ini paranoid beneran. Biar sembuh dia dari paranoidnya. Entar kalau pikiran ini positif, ketemu inspirasi. Selama pikiran tertutup nggak ketemu kita jalan keluar. Kita bingung nih. Padahal kita masih hidup, itu nikmat, masih sehat. Orang mau 70 juta nih duitnya hilang di rumah sakit. Tidur 4 hari doang 40 juta aja. Kita dikasih sehat. Akhirnya otak kita yang nikmat dari Allah buat jelek-jelekin Allah, dan itu lebih parah. Jangan kita gunakan otak dan pikiran kita buat jelek-jelekin Allah, tapi buat memuji Allah. Mesti ada yang salah dari kita. Gitu aja. Ngaku salah aja dah ngomong. Insya Allah jalan keluar. Dan saya berharap
Teman-teman di Tajur ini semuanya diberi oleh Allah keberlimpahan kesehatan. Pikirannya sehat, badannya sehat, imannya sehat, keluarganya sehat, anak mantu cucunya sehat, lingkungannya sehat, keluarga teman-temannya sehat, usahanya sehat, keuangannya diberi sehat oleh Allah, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.